Ya, siap salah. Yuk. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita tetap dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan daring atau online. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya, Nadia Tremalia, sebagai moderator untuk presentasi kelompok 4 pada hari ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Nikci Ayu Octavianes dengan NPM 21110111013. Yang kedua, saya sendiri Nadia Tremalia dengan PM 21110111112. Yang ketiga ada Muhammad Dafa Safero dengan NPM 21110111003. Yang keempat ada Dimas Satritama Alwan dengan NPM 21110111066. Yang kelima ada Ando Azima Rosa dengan NPM 21110111046. Yang keenam ada Ali Akbar Hussein dengan NPM 2151011020. Yang ketujuh ada Rafi'i Aulia Azizi dengan NPM 21110111076. Yang kedelapan ada Dinda Hernanda dengan NPM 21110111064. Dan yang terakhir adalah Safa Karseva dengan NPM 2151011011. Next slide. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh M. Dafa Safero. Kepada Dafa dipersilahkan. Bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif bangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Next. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Sebelumnya dikatakan bahwa wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional outlook bangsa Indonesia. Namun demikian timbul pertanyaan apa arti wawasan Nusantara dan apa pentingnya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Berikut beberapa pengertian terminologi menurut para ahli. Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Next. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara terminologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau, kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos yang dapat berarti menanjung. Bahkan suatu bangsa. Next. Contoh pengertian terminologis. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting dalam mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan friksi-friksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa.
Namun demikian, wawasan normatif, wawasan yang disepakati bersama perlu dimengerti, dipahami, disosialisasikan bahwa Nusantara sebagai kesatuan kewilayahan, kesatuan IPOLEK, Sosbud, Hankam, tidak dapat ditawar lagi, tidak dapat diganggu gugat sebagai harga mati normatif. Selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilahkan. Yang dia menanya alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Alasan terpenting dari mengapa Indonesia memerlukan wawasan nasional adalah untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi perbedaan pendapat dan fiksi antar kelompok dalam konteks sosiologis, politis, serta demokrasi dianggap hal yang wajar dan sah-sah saja. Hal di atas justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kreatif, sinergis, untuk saling menyesuaikan menuju integrasi. Suatu tantangan yang harus dihindari adalah perbuatan, tindakan yang melanggar norma-norma etika, moral, nilai agama, atau tindakan anarkis menuju ke arah disintegrasi bangsa. Apabila Indonesia tidak memiliki wawasan nasional, maka bangsa Indonesia akan kehilangan cara pandang terhadap wilayahnya sendiri. Apabila hal itu terjadi, maka akan terjadi kekacauan dalam pemerintahan negara Indonesia. Akibat ketidakjelasan cara pandang bangsa tersebut terhadap wilayahnya sendiri, mengakibatkan adanya pertentangan kepentingan karena tidak adanya konsep untuk mempertahankan wawasan nasional dengan jelas. Next. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya materi tentang historis wawasan Nusantara akan saya jelaskan sendiri. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Melalui perjuangan panjang, akhirnya konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan konvensi hukum laut pada tahun 1982, diakui asas negara kepulauan Archipelago State. Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. UNCLOS 1982 tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasar konvensi hukum laut tersebut, wilayah laut yang dimiliki Indonesia menjadi sangat luas, yakni mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif atau yang biasa kita sebut dengan ZEE. Luas perairan ini belum termasuk landas kontinen atau kontinental. Next slide. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ando. Kepada Ando dipersilakan. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Dalam rumusan GBHN 1998, dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang ada pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Next. Keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas,
satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan. Dan selanjutnya bersatu dalam wadah bangsa Indonesia. Namun negara Indonesia merdeka di tahun 1945, masih menggunakan peraturan lama yakni Ordonansi 1939, di mana lebar laut teritorial Indonesia adalah 3 mil tiap pulau. Akibatnya wilayah Indonesia masih terpecah dan dipisahkan oleh lautan bebas. Dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dengan demikian wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi kewawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Next. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 78, 83, 88, 93 sampai 98. Setelah itu GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberi kewenangan menetapkan GBHN. Konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumus pasal 25A Undang-Undang NRI 1945, hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik pada bangsa Indonesia. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Next. Terima kasih kepada Anda Azima. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Niksi. Kepada Niksi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Nadira Triamalia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Di mana seperti yang kita ketahui, wawasan Nusantara itu tidak hanya terkait dalam bidang politik saja, melainkan ada bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara kita. Dan setiap negara memiliki dinamika dan tantangan wawasan terkait negaranya masing-masing. Lalu dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Jadi di setiap zamannya atau di setiap waktunya pasti ada perubahan yang mempengaruhi di negara tersebut. Baik itu tantangan ataupun mungkin perubahan-perubahan yang membawa positif. Dan kita sebagai mahasiswa harus dapat mengikuti apa saja perubahan-perubahan dan apa saja yang menjadi tantangan ke depannya dalam wawasan Nusantara di negara kita. Lalu kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya, bahwa semuanya adalah tidak terkait dalam hal politik saja, melainkan mencakup dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Ini kita menjadi satu kesatuan yang akan mendukung dalam perubahan negara kita menjadi lebih maju. Dan lalu bagaimana kita sebagai masyarakat dapat mengatasi tantangan-tantangan ke depannya. Next. Sekian, terima kasih presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Niksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Safa Karsepa. Kepada Safa dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana yang telah dikemukakan di awal, esensi ataupun hakikat dari wawasan Nusantara yaitu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia.
Mengapa perlu kesatuan wilayah? Mengapa perlu persatuan bangsa? Sebelumnya telah dikaji bahwa sejarah munculnya wawasan Nusantara itu merupakan kebutuhan akan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia yang berbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah itu harus merupakan satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah oleh adanya lautan bebas. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi tahun 1939. Baru setelah adanya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember tahun 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tetapi sebagai penghubung. Next. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan, wilayahnya yang subur, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Next. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni memiliki keragaman suku, memiliki jumlah penduduk yang besar, memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dan keragaman suku dan bangsa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Safa Karsefa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas. Kepada Dimas, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah yang pertama perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yang memiliki makna bahwa kedaulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Jadi bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, penanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi yang memiliki makna bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Jadi, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul, daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Dimas. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Akbar. Kepada Akbar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Satu, bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Dua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Next slide. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mati Zoom-nya. Kelarin cepet. Oke. Terima kasih. Gue ulang aja deh, nanti gue cut yang ini. Udah selesaiin recordnya. Ay, udah